setelah pernikahan pun saya belum pernah merasakan bagaimana melayani suami. Maghrib itu dia sudah pamit. Pada kenyataannya malam itu dia tidak kembali ke rumah. Qadarullah yang terjadi setelah 3 bulan, bukannya dia ngejemput saya gitu, tapi jatuh talak 3 lewat WhatsApp. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Bayangkan, baru saja akad pernikahan terucap, suami yang ia idamkan malah meninggalkannya hari itu juga. Tak lama kemudian sebuah pesan singkat masuk, yaitu meminta agar buku pernikahannya agar dikirimkan untuk dibatalkan. Hati siapa yang tidak bergetar? Seperti narasumber kita hari ini yang tidak mau tertipu lagi, ia tidak ingin mengirimkan buku pernikahan itu. Namun siapa sangka 3 bulan kemudian lelaki yang pernah ia sebut sebagai suami selama 6 jam mengirimkan talak 3, langsung talak 3, hanya lewat WhatsApp. Merendahkan harga diri perempuan, itu adalah kata yang paling tepat bagi dia, pria yang tampaknya sempurna, memintaku menikahinya, kemudian menceraikanku dalam hitungan jam tanpa alasan yang jelas. Aku menikah jam 9 pagi, jam 4 sorenya ia menghilang bak di telan bumi. Belakangan ku ketahui ia ternyata menikahi perempuan yang ternyata diam-diam ia kencani saat kami akan menuju jenjang pelaminan. Aku hanya ingin bilang bahwa pria semacam ini tak hanya merendahkan perempuan, namun juga merendahkan dirinya, bahkan keluarga besarnya sendiri. Siapapun perempuan yang berhasil ia manipulasi, mungkin hanya karena rupa atau harta, pasti juga akan menyesali. Mungkin tidak kini, tapi nanti. Hingga detik ini, aku tidak pernah menerima jawaban yang jelas. Kuserahkan pada Allah yang membahasakan balasan terbaiknya. Ya, miris, merinding, terharu gitu ya dengar cerita Mbak Indri Kusumastuti. Boleh nggak diceritakan Mbak Indri secara timeline yang cukup singkat ya, tetapi merangkum semua cerita yang pernah membuat Mbak Indri sakit gitu tentang pernikahan yang mungkin sekali dan terakhir ya, pertama dan terakhir. Ya, gitu. Harapan saya sih ya waktu itu kan memang pernikahan pertama dan juga yang terakhir ya, gitu. Tapi kenyataannya setelah pernikahan pun saya belum pernah merasakan bagaimana melayani suami, gitu, seperti itu. Membuatkan minum saja belum sempat gitu. Jadi kejadiannya sangat cepat, Mbak Hanum. Kejadiannya sangat singkat. Dari saya perkenalan 2018 akhir ya itu. Akhir saya bertemu di Jakarta. Setelah 10 tahun tidak bertemu, saya bertemu lagi di Jakarta. Karena itu teman kuliah dulu ya. Teman kuliah saya, iya, kakak kelas saya. Terus pertemuan singkat langsung dibawa ke keluarga besar, keluarga besarnya. Saya bertemu mamahnya, makwo, budenya, tante-tantenya, semua saya baik gitu. Mereka semua baik sama saya. Enggak ada terlintas terbesit hal akan berending tidak baik itu sama sekali tidak ada, karena semua keluarga besar welcome sama saya, baik sama saya. Itu di 2018. Terus kami bertemu singkat Mbak Hanum. Di 2018 juga kami melangsungkan lamaran ya. Kemudian beberapa bulan setelah lamaran langsung
ke pernikahan. Tepatnya di 16 Februari 2019. 2019, 2 hari setelah Valentine's Day, kira-kira gitu ya. Dan di hari itu juga 6 jam setelah mengucapkan akad nikah ijab kabul, yang Anda sebut suami tadi akhirnya tiba-tiba pamit tanpa kabar, tanpa pesan. Ceritanya gimana tuh, Mbak? Acara pagi ya, akad nikah itu terlaksana jam 9, jam 10. Terus kemudian di jam 3 semua acara sudah selesai, kami pulang ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Terus maghrib itu dia sudah pamit. Dia pamit sama saya untuk menemui mamanya. Saya nggak punya pikiran, sekali lagi saya nggak punya pikiran aneh-aneh, berusaha positif gitu. Apalagi sudah menjadi suami saya, saya percaya. Dan dia punya alasan katanya mau mengantar orang tuanya yang datang dari jauh untuk pernikahan. Saya mau ketemu mama dulu, soalnya besok itu mereka keluarga besar udah banyak yang pulang ke Jambi, pulang ke Lampung gitulah ya gitu. Jadi saya nggak punya perasaan apapun ya, tapi pada kenyataannya malam itu dia tidak kembali ke rumah. Dan di H+1-nya kan juga kami pihak perempuan kan masih ada pembubaran panitia seperti semua lingkup ini. Dan dia nggak datang sampai itu juga. Nah di situ orang-orang mulai kok begini, kok begitu, seperti itu. Tapi berusaha untuk terus menutupi bahwa everything was fine walaupun sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, telepon juga di reject katanya. Saya menutupi itu dari semua keluarga saya. Sampai ibaratkan saya sudah mendaftarkan ke pengadilan agama itu, keluarga besar baru tahu pun itu tahunya karena ponakan saya, moto saya lagi sakit, dikirimkan ke pihak keluarga. Nah di situ baru loh kenapa ini, kenapa Indri, terus satu persatu mereka baru telepon dan datang. Waktu habis menikah kemudian dia meninggalkan pakai alasan katanya mau bertemu dengan orang tua yang mau mengantarkan dan ini dan itu. Kemudian datang lagi, kemudian papi pamit untuk cari kerja. Datang lagi H+5. Dia datang lagi H+5 karena ada baju-baju yang harus dikembalikan kayak gitu. Terus banyak peralatan gitu yang harus dikembalikan. Terus dia sempat nganterin untuk mengembalikan, hanya singkatnya kita hanya 1 jam kurang lebih. Terus selesai itu dia pamit ke bapak ibu saya bahwa saya mau ke Jawa Timur dulu, saya nggak usah sebut kota nih, ke Jawa Timur dulu, saya mau kerja gitu, nanti saya kesini lagi jemput Indri setelah 3 bulan dia bilang gitu. Tapi ya qadarullah yang terjadi setelah 3 bulan bukannya dia ngejemput saya gitu, tapi jatuh talak 3 lewat WhatsApp. Tapi waktu pamit mau cari kerja dan akan menjemput Indri 3 bulan kemudian, bukankah kemudian timbul pertanyaan kok 3 bulan baru dijemput gitu? Artinya seharusnya seorang yang baru saja menikah kan kemudian ada pekerjaan atau tidak ya diboyongkan istrinya. Waktu itu apa yang membuat Mbak merasa maklum? Reasonnya dia karena kan dia harus mempersiapkan, rumah belum ada kayak gitu. Jadi saya nggak tahu Mbak Anung, saya iya aja waktu itu dan percaya gitu, trust aja gitu. 10 hari setelah pernikahan dia menelepon yang tadinya di reject terus ya. Tapi telepon itu ada maunya, yakni agar Mbak Indri mengirim buku pernikahannya untuk kemudian dibatalkan pernikahannya, mungkin dia di mau melakukan itu. Pengadilan di tempat dia tinggal gitu. Rasanya kayak apa itu Mbak? Tidak ada hujan, tidak ada angin, bahkan
semua terasa biasa-biasa, mungkin ketegangan lah biasa ya ketika mau mempersiapkan pernikahan, kadang berlanjut setelah pernikahan gitu ya. Tiba-tiba dia nelpon dengan harapan mau rekonsiliasi, ternyata harapan saya tuh masih banyak gitu, bahwa dia itu akan tiba-tiba kembali gitu, kembali baik gitu. Karena setelah proses akad nikah itu yang saya lihat kok dia berubahnya itu kayak orang asing yang nggak saya kenal, jadi beda banget. Setelah proses akad nikah itu? Beda banget, maksudnya apa ya, kalau biasanya kan ngomong ya lembut gitu sama saya, itu kan kok kayak menghindar gitu, lebih cenderung seperti itu. Tapi pernikahan sudah terjadi, gimana gitu sih, saya jadi bingung waktu itu. Sebelum pernikahan ada nggak tanda-tanda yang nggak beres, atau kalau bahasa sekarang tuh red flag gitu loh, yang Mbak juga rasakan, tapi Mbak Indri tuh berusaha mengubur sebagai perempuan yang ini tinggal sejengkal lagi ke pelaminan, ya sudahlah, dimaafkan atau dikubur aja? Ada sih Mbak, ada kejadian, tapi mungkin nggak perlu saya ini ya gitu. Yang bikin kok begini gitu, kok bikin kurang sreg gitu. Cuma waktu itu kan H-7 itu saat saya di Borobudur untuk mengurus segala macamnya lah gitu. Saya bersama dia itu di kantor KUA Borobudur gitu. Itu sudah terasa sih kayak ada yang kok begini, kok begitu, ada gitu. Terus kok berubahnya di situ ya, mungkin cara respon dia menanggapi, dari gestur, bicara, dari komunikasi itu kan sebenarnya kelihatan. Cuma saya menampik itu karena kan juga vendor udah 90% Mbak, semua udah siap. Ya, mungkin menampiknya juga karena bukan karena dia ingin meninggalkan Mbak atau sudah punya rencana ancang-ancang untuk ninggalin Mbak saat itu, tetapi lebih kepada mungkin stres, yang namanya orang mau menikah kan kadang persiapan ini itu aja, gitu. Dan semuanya akan berlalu, dan ternyata itu sebetulnya satu isyarat ya, yang saya abaikan. Tahu gitu Mbak ya, kalau flashback ya mending saya batalin. Iya, tapi kita nggak boleh ngomong tahu gitu kan? Iya, nggak boleh. Karena ini sebuah cerita yang justru akan bukan menginspirasi, tapi akan menjadi pelajaran buat mungkin jutaan perempuan yang di sana yang juga akan bermanfaat. Ya. Mbak, balik lagi ya ke pernikahan yang kemudian ternyata akan dibatalkan. Waktu itu Mbak berusaha nggak untuk mempertahankan pernikahan, atau sebagai perempuan punya agensi ya, artinya punya semacam ya udah, saya punya sebagai perempuan saya juga punya harkat gitu. Kalau saya diginiin, kalau kamu mau minta cerai ya sudah, diberikan cerai itu gitu. Atau saat itu masih berusaha untuk reconcile, berusaha untuk mendekati keluarganya, orang tuanya, atau waktu itu mertua Mbak dan lain-lain. Saya berusaha mencari berikhtiar gitu, saya menemui keluarganya, menemui mamahnya di Semarang, H+7 itu ya, saya nyari. Apa responnya waktu itu? Semua keluarga besar tidak ada yang mengetahui di mana di mana dia berada gitu. Cuma alhamdulillah, maksudnya mereka pun keluarga besar support saya Mbak, masih mau datang ke rumah menemui orang tua saya gitu. Karena kejadian beruntutannya cepat ya Mbak ya, cepat sekali gitu. Dengan support mereka, support keluarga saya, itu yang bikin saya tetap tenang, tetap berusaha tenang sih sebenarnya. Gimana untuk menghadapi ini dan memutuskan, oh ini harus selesai, baik saya selesaikan, saya harus mulai dari mana, itu bertahap, saya selesaikan satu-satu. Endingnya adalah saat saat turun talak 3 itu ya, itu saat itu di bulan Ramadan Mbak, bulan Ramadan hari kelima kalau di bulan Ramadan ditalak tanpa ada alasan, tanpa ada kesalahan, tanpa ada pagi. Dan itu cuma lewat WhatsApp. Iya. Kata-katanya boleh tahu seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini. Saya Ardi menalak istri saya yang bernama Nur Indri Kusmastuti Indrianto Indriyono dengan talak. Langsung talak 3 ya? Talak 3 kali disebutkan binti ininya komplit.
Jadi saya membaca itu ini sudah nggak bisa nih. Jadi jam 3 pagi di mana saya harusnya sahur ya waktu itu harus saya sahur, tapi saya ngebaca itu, ya Allah, ini endingnya, ini udah selesai nih, ini udah nggak bisa nih, ini udah selesai. Ini udah selesai, ini udah final, saya harus beresin. Tapi saya nggak punya kekuatannya langsung menyelesaikan itu gitu loh. Itu saya baru Agustus ya kalau nggak salah, itu berapa bulan setelahnya baru bisa mengurus semuanya ke karena saya sempat sakit juga ya. Ya pasti, pasti akan mempengaruhi tidak hanya psikologi tapi juga akhirnya ke fisik kan Mbak? Iya, saya yang kena fisiknya sih. Mbak, pastinya support system dari orang tua ya waktu itu melihat anak bungsunya perempuan dan mungkin juga udah mengeluarkan banyak biaya gitu. Apalagi ini calon mantu yang digadang-gadang gitu ya, kayaknya bertanggung jawab, langsung mau datang, family man katanya tadi begitu, kenal langsung didatangkan ke keluarga dan langsung meminang gitu, dilamar dan seterusnya. Itu kan tampak sangat ideal sekali, pria mana sih sekarang yang begitu gitu, tapi ternyata juga bisa terkelabui. Waktu itu apa respon orang tua? Justru yang bikin saya harus lebih kuat dari orang tua saya itu karena kekuatan orang tua saya gitu. Jadi bapak ibu saya tuh justru kuat sekali. Mereka menyembunyikan ya, nggak mau nangis di depan saya, nggak mau tampak nangis lah di depan anaknya gitu. Jadi kalau ibu saya tuh nangisnya dia masuk kamar mandi kayak cuci muka gitu, tapi saya tahu nangis dia nih, dia nangis nih gitu. Nangis dan merasa bahwa betapa ada takdir yang sebegitu beratnya harus diterima oleh kita sih yang ini gitu anaknya. Kan. Terus justru yang reaksinya itu sangat ini ya, maksudnya sampai nangis gitu, itu mantan mamah mertua saya. Mantan mamah mertua itu nangis dan berkali-kali nangisnya sampai keluar sumpah serapah untuk anaknya. Itu sempat saya untuk anaknya itu. Sempat saya ingetin mamah juga, jangan dong mah. Padahal itu anaknya sendiri ya. Artinya orang tuanya pun memahami betapa brengseknya anaknya gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang tua tuh yang baik buruk itulah anak saya harus saya bela. Banyak yang ngebela ya walaupun salah. Kalau mamah ini tidak gitu. Jadi dia tahu anaknya salah, dia ada di pihak saya, dia berusaha nguatin saya bersama Mak Wo juga gitu. Saya berterima kasih sih. Kalau mereka waktu itu juga nggak support saya juga nggak tahu gitu bakal bisa bertahan enggak. Mbak masih merasa kalau itu kan sudah 5 tahun yang lalu ya, dan sudah berlalu sekian bulan, sekian ribu rembulan bahasanya, artinya sudahkah Mbak kemudian accept, mungkin tidak melupakan tapi bisa memaafkan, atau sebaliknya mungkin tidak bisa dimaafkan karena itu semuanya akan Mbak serahkan pada Tuhan tapi sudah terlupakan? Justru kalau melupakan nggak akan pernah bisa melupakan. Saya berusaha melupakan, saya juga minta sama Allah untuk saya bisa melupakan ini gitu. Apa ya? Ya sudah terjadi gitu. Harus saya terima. Qadarullah, ini takdirnya Allah. Saya bingung. Artinya sekarang ini rasa yang dirasakan ketika tiba-tiba nih sedang mau tidur, ya selama kita nggak amnesia kan kadang kenangan itu muncul. Ada gitu, sih, iya betul. Itu apa rasa yang? Sesekali ya, sesekali masih. Saya sempat, ya Allah, kalau saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan di kepala saya ini di dunia, saya minta jawabannya di akhirat deh.
gitu. Dulu seperti itu Mbak Hanum. Ya, tapi pada akhirnya ya pada akhirnya ya sudah saya saya nggak mau itu menjadi kayak beban pikiran terus ke bawah gitu kan, nggak bagus ya gitu efeknya ke kehidupan saya. Gimana saya kan harus melanjutkan hidup gitu. Jadi udahlah, saya mau ngelupain, kalau bisa saya ngelupain. Ya sudah, saya maafin, tapi saya nggak akan pernah mau ketemu dengan dia lagi gitu. Nggak mau bertemu tuh bukan karena nggak memaafkan atau nggak melupakan, tapi ya buat apa gitu mau ya. Aja udah nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada urusan juga gitu udah. Dan salah satu cara bagaimana Mbak akhirnya bisa move on itu adalah menyibukkan diri mungkin ya. Yes, iya. Saya menyibukkan diri. Waktu itu saya sempat nggak mau keluar rumah Mbak Hanum. Lama saya. Depresi mungkin? Enggak sih, kalau nggak sampai ini juga ya. Cuma saya nggak mau keluar, saya mengurangi interaksi gitu. Terus akhirnya saya mau memberanikan diri keluar gitu. Saya berusaha ikut komunitas-komunitas seperti UMKM, gitu kan, suka ada pelatihan apa saya ikut kayak gitu. Pokoknya ngikutin deh gitu. Terus saya juga diajakin, ada teman saya dia di nah ya gitu. Nggak apa-apa. Untuk yuk Mbak Indri ikutan liputan kesini, saya ngikut. Karena orang broadcast ya ini ya. Kegiatan desa beberapa juga saya ikut aja deh, pokoknya semua saya ikutin Mbak Hanum. Iya. Mbak, kalau boleh balik lagi sedikit ya, misalnya Mbak meskipun ya nggak pengen mengungkit lagi masa lalu, luka lama, tapi sebagai orang kan kadang-kadang bertanya-tanya ya, alasan apa sih dia meninggalkan saya gitu. Kan ini kan nggak memberi pesan, nggak memberi alasan, nggak memberi kesalahan juga tidak ada gitu. Orang belum berperan sebagai istri saja gitu sudah ditinggalkan. Artinya hal itu kan pasti menghantui ya. Kenapa kamu saya tidak butuh untuk kembali, saya cuma butuh mengapanya. Setelah tahu kan plong, oh ya sudah, apapun itu alasannya. Tapi kalau enggak kan jadi semacam istri gitu ya. Tadi agak gregetan nih, soalnya Mbak kan cerita ya untuk melangsungkan pernikahan yang cukup ya besar ya, bisa dibilang ya. Kan biayanya kan dari perempuan nih paling banyak ya. Ada nggak perasaan atau keinginan waktu itu, oke lah saya udah nggak peduli lo mau ninggalin gue, mau meninggalkan saya dalam keadaan seperti ini tanpa alasan, tapi balikin dong duitnya baru seminggu gitu ya, nggak ada seminggu tiba-tiba udah ditalak gitu. Pernah nggak Mbak seperti itu? Karena dia harus tanggung jawab dong. Nggak pernah. Nggak. Saya udah capek banget sih waktu itu ya, karena setelah acara pun banyak yang harus diselesaikan gitu. Tapi orang yang saya harap membantu saya nggak ada gitu kan. Jadi saya harus menyelesaikan sendiri bersama keluarga saya gitu. Tapi ada support dari mantan mama mertua saya itu ya, dia ada sempat bantu, tapi maksudnya ya tidak banyak gitu. Tapi maksudnya support itu ada gitu. Saya membayangkan ya mengambil sebuah intisari ya dari pernikahan yang hanya berlangsung sekian jam ini ya, kemudian ditinggalkan, kemudian jatuh talak 3 bulan kemudian, tetapi dengan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan dengan proses yang luar biasa tadi, artinya jangankan nafkah batin, nafkah lahir aja dia nggak peduli gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak, waktu itu kira-kira menurut Mbak Tengarai, apakah yang membuat dia meninggalkan Mbak? Wanita. Itu saya bisa menjawab pertanyaan saya itu yang ibaratkan itu pertanyaan berbulan-bulan nggak pernah terjawab gitu. Setelah saya ketok palunya gitu, itu jadi seperti bermunculan sendiri gitu loh. Kayak bukti-buktinya tuh ada masuk. Nah dari situlah saya menyimpulkan, saya berusaha menyimpulkan sendiri what the reason sih, apa sih alasannya gitu. Saya simpulkan sendiri kalau jadi
sebelum bertemu dengan saya melangsungkan pernikahan itu kemungkinan besar menurut saya ya dia sudah bertemu dengan wanita lain yang mungkin lebih serak menurut dirinya gitu, yang membuat dia lebih ini wanita yang saya cari deh, bukan Indri gitu. Dan kenapa kalau memang seharusnya itu wanita yang lebih dia srekin gitu, kenapa nggak berusaha terus terang ketika semuanya tuh sudah terlanjur gitu kan? Karena kan ini ada biaya psikologis ada beban psikologis yang kalau andai kata dia mengatakan oke, nggak jadi di awal dan gitu, Mbak juga nggak peduli kalau sama perempuan yang mana, tapi ini kan seperti maaf ya, nggak mau rugi gitu loh dia yang rugi ya kan. Aku dapat pernikahannya juga seolah-olah juga dianggap baik gitu oleh keluarga Mbak, tapi endingnya kemudian dia tiba-tiba ke perempuan yang baru saja mungkin dia temui. Maaf saya nggak tahu. Dan itu menurut saya ini Mbak, itu sebuah ini menurut pandangan dan juga perspektif karena riset juga ya. Seperti itu tuh habit itu artinya pria yang begitu akan begitu lagi nantinya, ya kan? Ya, memang seperti itu. Iya, artinya itu berbawaan sebetulnya. Artinya dia akan melakukannya lagi entah kapan, entah waktunya, tapi dia akan mencoba begitu lagi. Sebenarnya kasihan juga ya. Iya, itulah. Yang mendapatkan siapapun perempuan itu mungkin memang harus. Karena nggak semua perempuan itu bisa kuat dapetin macam karakter laki-laki seperti itu nih, gitu kan ibaratnya apa ya, nggak bisa inilah gitu, nggak semua bisa. Dan mungkin menurut Allah saya kuat, jadi saya yang diberikan ini. Iya. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Mbak. Allah akan memberikan beban pada hambanya yang Allah anggap ini masih kuat kok gitu. Artinya dengan kejadian yang sangat traumatis, saya rasa itu Allah masih menimbang Mbak tuh kuat untuk menerima. Padahal itu. juga yang dalam menjalaninya kuat sih. Saya berusaha untuk harus kuat, orang tua saya aja kuat gitu. Jadi awal mula yang bikin saya kuat itu sebenarnya saya itu mendawamkan dikirnya Nabi Yunus. Itu yang saya membuat terus sampai saya ketiduran lah, saya sampai takut nggak bisa bangun lagi gitu, sampai setitik seperti itu. Saya tidur pun minta dipegangin bapak saya gitu, maksudnya entah tangannya menyentuh tangan saya atau dahi saya, pokoknya tolong dong pegangin B gitu. Aku takut nggak bangun lagi gitu, aku takut bablas nih gitu. Itu sempat mengkonsumsi obat atau apa gitu? Enggak sama tapi sekali. Sempat saya stres hanya cuma minta stressful ya. Pegangin aku gitu, pegangin dong gitu. Jadi kayak tidur, bangun lagi kayak orang kaget gitu loh, Mbak. Itu berkali-kali. Jadi kalau saya dipegang bapak saya merasa tenang, bisa pulas. Gitu selama beberapa minggu. Kekecewaan Mbak ya pada mungkin bukan takdir, tapi pada sebuah ekspektasi ya, yang tadi Mbak menganggap segalanya itu luar biasa, segalanya itu akan berjalan baik-baik aja, calon atau bahkan suami yang Anda idam-idamkan itu adalah suami yang sempurna ya, seperti cerita princess dan prince gitu ya, dan tiba-tiba terhempas begitu saja. Dan apakah Mbak waktu itu kecewa, saking kecewanya, saya lihat di akad nikah pakai jilbab. Apakah bentuk dari kekecewaan itu juga sampai sekarang Mbak masih menganggap bahwa ada sirat kekecewaan juga sehingga kemudian menanggalkan jilbabnya sampai sekarang? Kalau untuk jilbab sebenarnya memang saat pernikahan saya memakai itu atau keputusan keluarga juga ya gitu. Kalau pada realnya saya waktu itu masih belajar, Mbak. Sebenarnya setelah menikah maunya memang pakai hijab gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Saya memutuskan enggak dulu deh, saya belum bisa. Tapi bagian dari kekecewaan itu ada. Mungkin ada bagian dari kekecewaan. Ya itu jangan ditiru ya buat kalian. Kalau bisa istiqomah. Iya. Tapi insya Allah akan
cita-cita suatu saat yang pasti. akan kembali lagi seperti dahulu, dan saya doakan Mbak berhijrah lagi gitu ya seperti dahulu. Dan adakah keinginan untuk mencoba jatuh cinta lagi dan membangun bahtera hidup bersama pria entah di mana gitu? Mungkin ada yang akan kenalan setelah podcast kita nanti ditayangkan gitu, atau itu sudah tertutup? Kalau tertutup tuh enggak ya Mbak ya, maksudnya lebih ke sebelum saya menemukan laki-laki yang tepat, yang apa namanya bikin saya nyaman, bikin saya percaya lagi gitu. Karena sekarang beberapa sih ada mendekati tapi apa ya, kayak trustnya ini tuh belum ini gitu, belum klik gitu. Jadi dia harus membuktikan dulu, harus memperlihatkan effortnya benar-benar untuk mendekati saya. Iya, karena Mbak sudah punya pelajaran yang saya yang cukup. Sekarang itu saya yang pakai logika. Iya, Mbak pengen punya anak nggak nanti kalau menikah lagi? Kalau keturunan saya pengen gitu. Tapi ini kan saya juga sudah di penghujung usia ini ya, produktif ya gitu. Pada akhirnya saya udah, ya Allah udahlah terserah Allah aja untuk jodoh pun ya. Ya sedikasihnya Allah, tapi saya ya minta yang terbaik gitu. Harus kehidupan saya harus lebih baik daripada saya sendiri gitu. Mbak Indri yang sekarang adalah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Dia lebih berdaya gitu, lebih memahami bahwa cinta itu bukan buta gitu. Dan dia juga tadi menggunakan logika, tidak hanya menggunakan perasaan yang kadang-kadang perempuan tuh dimanfaatkan oleh oknum pria gitu ya, untuk kemudian dibelai-belai, dikasih coklat, dikasih bunga gitu ya, kemudian meleot deh ya, akhirnya mau. Dan padahal untuk menutupi red flag-nya itu tadi. Apa kira-kira Mbak yang bisa Mbak sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana? Buat kalian gitu, perempuan yang apa ya, sedang mau menjalani kehidupan baru gitu, entah menikah, entah apa ya, sedang proses menuju ke pernikahan, ataupun sudah menikah tapi menemukan apa ya, permasalahan atau apa gitu. Pakailah logika kalian. Gitu, apa ya, jangan semua perasaan yang kalian ikuti, tapi ikutin apa namanya, harus dipakai juga secara logis gitu. Dan jika kalian tuh menemukan sisi apa red flag kayak gitu, atau ngerasa ngeganjel dalam hati, ini kayaknya nggak bisa nih saya sama dia nih gitu, karena apa, mungkin kehidupan sebelum bersama dia apa, atau calon kalian itu kehidupan kalian sudah baik-baik aja, kalian mikir lagi deh gitu, dengan apa, sejalannya waktu, bener enggak ini kalau bersama dia akan kehidupan kalian akan lebih baik gitu. Gitu akan apa namanya, jika tidak pikirkan lagi. Pikirkan lagi deh. Pikirkan lagi itu artinya mungkin kalau harus meninggalkan adalah pilihan yang terbaik. Jangan coba-coba, terlanjur. jangan ambil resiko. Ucapan terakhir mungkin pada orang tua Mbak yang selama ini selalu kasih support ke Mbak. Di sana mungkin nanti papa dan mama atau ibu dan bapak akan melihat Mbak yang sekarang gitu, biar nggak nangis lagi waktu bubu. Apa ya? Kalau buat bapak ibu di rumah, terima kasih ya, lebih ucapan kayak matur nuwun, udah kuat banget gitu, udah tatak gitu. Jadi kekuatannya kalian itu yang bikin saya masih bertahan gitu. Dan untuk saya boleh pesan sedikit mungkin ya, untuk mantan mamah mertua saya yang mungkin saya nggak tahu akan bisa bertemu lagi atau enggak, karena kita sudah lost kontak lama sekali gitu. Matur nuwun juga buat mama matur nuwun, udah saat kondisi sulit saya, mama ada, orang tua saya ada, keluarga besar saya ada, keluarga Wonosobo saya ada.
kakak kandung saya, kakak ipar saya selalu ada buat saya. Kalau kalian nggak support saya waktu itu, saya nggak ngerti. Untuk mama, saya nggak tahu apa kita bisa ketemu lagi apa enggak, karena saya juga mengamati terus mah, walaupun kita sudah lost kontak gitu. Saya mengamati mama lewat Makwo gitu. Mama baik-baik aja, saya udah bersyukur, alhamdulillah. Saya tetap sayang sama mama. Saya selalu kasih doa terbaik buat mama. Mama sehat-sehat di sana. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak, sebuah penutup yang luar biasa untuk menunjukkan Mbak Indri gak cuma kuat tapi juga solid, juga hatinya sudah hanya tertambat pada yang di atas gitu, menyerahkan segalanya, dan Mbak juga siap menatap masa depan yang insya Allah jauh lebih cerah, jauh lebih baik. Dan terima kasih sudah sharing pengalamannya, terutama buat Adem Cinta dan Cerita, buat para perempuan dimanapun ya. Terima kasih sekali sudah sharing, dan sukses selalu ya Mbak ya. Oke, all the best. Sukses buat. Ya, all the best for you Mbak. Jangan nangis lagi Mbak, nggak pernah nangis kok. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.